Halo teman-teman semuanya, Adi Sarsawan di sini dan selamat datang di Tiers Gadget. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas atau nge-review ya smartphone mantan flagship lagi. Ini adalah Sony Xperia XZ2. Dan smartphone ini sekarang harganya itu berada di angka 1 jutaan ya, mulai dari 1.100.000 sampai 1.400.000. Dan apakah smartphone ini masih worth it di tahun 2022? Mari kita bahas sedikit di sini. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk dukung channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi menarik seputar gadget dan teknologi. Oke, pertama-tama kita ngomongin soal desain dari smartphone ini ya. Jadi Sony Xperia XZ2 ini adalah salah satu smartphone compact ya, dengan ukuran layar 5,7 inci. Tetapi di bagian depannya itu dia memiliki bezel yang cukup tebal di bagian atas dan bawahnya. Jadi jidat dan dagunya itu cukup tebal ya, tidak seperti smartphone sekarang ini, dan mengakibatkan dimensinya itu menjadi 15 cm kali 7 cm. Jadi ya masih cukup nyaman ya untuk digunakan dengan satu tangan karena memang smartphone-nya cukup compact ya. Kemudian smartphone ini memiliki build quality yang sangat bagus ya, karena memang dia adalah smartphone flagship dari Sony di tahun 2018. Dia memiliki build quality yang sangat bagus dengan frame metal dan bagian belakang kaca, yaitu dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk bagian belakang dan depannya. Jadi feel mewahnya dari smartphone ini sangat terasa banget ya. Nah, kalau kita ngomongin soal layar ya, jadi Sony Xperia XZ ini memiliki layar berukuran 5,7 inci dengan panel IPS LCD. Kemudian dia memiliki resolusi 1080x2160 pixel, rasio 18:9, dan pixel density dia memiliki kerapatan 424 ppi. Layarnya ini sih masih sangat nyaman ya jika kita gunakan untuk menonton video ataupun bermain game ya. Jadi layarnya ini masih cocok atau masih enak buat digunain. Oke, kemudian kita beralih ke bagian belakang dari smartphone ini ya. Jadi ini salah satu kekurangan yang menurut saya ada di smartphone ini ya. Kenapa? Karena posisi fingerprint yang agak ke tengah ya. Jadi kita perlu adaptasi lagi ya, karena seringkali ketika kita pengen sentuh sidik jarinya, yang kesentuh itu malah kameranya. Jadi kameranya jadi kotor lagi, jadi harus perlu dibersihkan lagi dan harus perlu adaptasi lagi untuk membiasakan diri menggunakan fingerprint dari Sony Xperia XZ2 ini. Tetapi secara keseluruhan ya, dengan harga yang sekarang sangat murah ya, di kisaran 1 jutaan sih, desain dan kualitas layar dari smartphone ini masih bisa atau masih sangat bersaing ya dengan smartphone 1 jutaan. Oke, yang kedua kita ngomongin soal performance dari Sony Xperia XZ2 ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal performance, jadi Xperia XZ2 ini memiliki prosesor Snapdragon 845 ya untuk dapur pacunya, dengan disokong Adreno 630, kemudian RAM 4GB dan ROM 64GB. Jadi kalau di atas kertas ya, smartphone ini memiliki skor Antutu benchmark di angka 290 ribuan ya. Jadi skornya cukup besar ya untuk smartphone dengan harga 1 jutaan. Kemudian di pengetesan GPU Max benchmark dapat skor di angka 1.048.000. Jadi cukup tinggi ya. Dan kalau kita gunakan untuk main game PUBG Mobile, dia bisa di settingan grafik HD dan frame rate ultra ya. Dan secara gameplay sih smartphone ini dapat menjalankan PUBG Mobile dengan sangat lancar ya, tanpa kendala dan tidak terlalu panas, jadi sangat nyaman buat dimainkan. Kemudian di game-game emulator ya seperti PPS SPP, smartphone ini sih masih bisa menjalankan dengan sangat lancar ya, tanpa kendala sedikit pun dengan prosesor Snapdragon 845 ini. Kemudian untuk multitaskingnya sih dapat berjalan dengan lancar ya. Dengan RAM 4GB kita bisa buka aplikasi lebih dari 2 aplikasi di belakang layar. Oke, kemudian yang ketiga kita ngomongin soal kamera dari smartphone ini. Sony Xperia XZ ini memiliki single kamera ya di bagian belakangnya dengan resolusi
19 megapiksel dengan f2.0. Kemudian kamera ini memiliki beberapa fitur ya, dan yang paling menarik sih fitur super slow motion ya, dengan 960 frame per second. Oke, untuk hasilnya silakan dinilai sendiri ya. Cukup ya di 4 jam sampai 4,5 jam. Kemudian untuk penggunaan normal ya, tanpa bermain game, cuman sekedar bersosial media, itu sekitar 10 sampai 11 jam. Jadi ya masih, jadi kualitas baterainya masih normal ya, dan dia sudah support fast charging 18 watt. Kemudian untuk pengisian dayanya ya, jadi dari 0 sampai 100% itu memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, kemudian ya untuk jaringannya sendiri, karena ya smartphone ini adalah 5 Jepang atau bisa dibilang smartphone second X internasional, smartphone ini masih bisa menangkap jaringan Indonesia ya, seperti XL, Telkomsel ataupun jaringan lain yang ada di Indonesia. Jadi masih aman ya, mudah-mudahan sih aman selamanya, nggak ada pemblokiran ini. Oke, jadi kesimpulannya ya, kalau menurut saya pribadi, dengan harga 1 jutaan ya, mulai dari 1,1 juta sampai 1,4 juta, Sony Xperia X1 ini masih layak atau masih worth it di tahun 2022 karena memiliki desain yang tidak jadul-jadul amat ya, masih bisa dibanggakan dengan build quality yang sangat bagus, dengan feel flagship yang masih sangat terasa. Kemudian performa yang sangat baik ya, dengan prosesor Snapdragon 845 di tahun 2022 itu masih bisa bermain game dengan sangat lancar ya, game PUBG Mobile ataupun game emulator seperti PPSSPP. Kemudian kamera yang masih bisa dibilang sangat bagus atau masih bisa bersaing dengan smartphone 1 jutaan dengan fitur super slow motion yang sulit kita dapatkan di smartphone harga 1 jutaan. Jadi menurut saya smartphone ini masih worth it di tahun 2022 dan